Puji Tuhan, salam. Pembinaan pelayan mimbar. Di antara worship leader atau singer pemain musik di sini, berapa banyak di antara saudara yang sering mengevaluasi pelayanan saudara dengan melihat YouTube kita? Kalau saudara tidak pernah menonton YouTube kita tentang bagaimana penampilan saudara tadi, berarti saudara tidak ada kemajuan. Ketika pulang ke rumah, kemudian buka lagi, tadi penampilan saya gimana ya? Gitu. Di situ kan jelas semua, tidak ada yang ditutup-tutupi. Termasuk singernya. Lihat, tadi saya singer gimana ya penampilannya, kayak patung apa enggak? Gitu. Nyanyi apa enggak? Gitu. Itu kita perlu lihat, termasuk pemain musiknya. Termasuk saya sebagai pengkhotbah, saya harus dengar dan lihat. Oh, berarti kelemahan saya di sini, kelemahan saya di sini. Kemudian, oh saya terlalu lama, jadi ngomong ke sini, kemudian terlalu lama. Jadi harus terus dievaluasi. Amin? Oke. Tugas seorang pemimpin. Pemimpin pujian bukan pengkhotbah, tetapi pemimpin pujian. Pemimpin pujian bukan pengkhotbah, tetapi dia pemimpin pujian. Tidak boleh banyak ngomong, apalagi menghakimi atau menggurui. Coba bayangkan, begitu naik, kemudian ngomongnya menghakimi yang tadinya jemaat hatinya sudah terbuka, datang ke gereja ingin menyembah Tuhan. Dengar kata-kata, satu kata sih, tapi menyakiti, menghakimi. Aduh, ketika dia angkat lagu, orang itu hatinya sudah terganggu, gagal masuk penyembahan. Seorang worship leader tidak boleh banyak ngomong. Amin. Doa pembukaan sebaiknya tidak usah panjang-panjang. Dan doa pembukaan sebaiknya worship leader saja. Doanya dia lama, doa bangsa dan negara, kemudian doa syafaat. Bukan pendoa syafaat, tetapi pemimpin pujian. Singkat, padat, jelas. Pemimpin pujian tugasnya memilih lagu dan menetapkan tema. Ini yang jarang terjadi. Menetapkan tema terlebih dahulu, jangan asal pilih lagu supaya nyambung seluruh ibadah. Worship leader yang sukses adalah ketika dia menjadi worship leader, seluruh jemaat mendapatkan inspirasi atau pewahyuan baru dari firman, dari setiap lagu yang disampaikan. Itu worship leader yang berhasil. Sebenarnya tugas seorang pengkhotbah dengan worship leader sebenarnya sama. Enggak ada bedanya. Pengkhotbah itu kan tugasnya apa? Menyampaikan firman supaya apa? Supaya setiap jemaat itu menerima pewahyuan. Kalau jemaat tidak menerima pewahyuan dari firman, sebenarnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Worship leader juga begitu. Worship leader itu sebenarnya sama. Dia sebenarnya sedang berkhotbah lewat lagu. Makanya ketika memilih lagu, pernah enggak saudara merasakan lagu ini, lagu pertama, kemudian ketika masuk lagu kedua enggak nyambung. Saudara yang tidak terlalu paham, ya nyanyi apa saja yang penting nyanyi gitu. Tapi bagi kita yang sudah belajar tentang pujian penyembahan, yang sudah tahu, di hati ini langsung terganggu. Aduh, lagu ini, kemudian ke sini, ini bicara tentang apa, kemudian masuk ke lagu yang kedua bicara tentang apa. Berbeda. Jangan asal pilih lagu. Dulu ketika kami kuliah di Berea zaman saya kira gampang untuk memilih lagu. Kita disuruh, setiap orang tulis buat tema, kemudian pilih lagunya, kemudian kuncinya. Kita semua, wah gampang, tinggal tulis 1, 2, 3, dan serahkan.
Tahu nggak? Saya dapat nilai apa? Semua D. Salah semua, salah. Kita kaget. Ini maksudnya apa? Ternyata setelah diajarin, tidak segampang itu. Ada aturannya, termasuk kunci. Dari C, kalau C naik kemana? D. Lagu berikutnya, itu harus cenderung naik, jangan turun. Lagu berikutnya, kalau lagu pertama kunci C, lagu berikutnya jangan turun ke kunci apa? Suasana hancur. Harus naik. Kalau tidak naik paling tidak sama. Turun jangan, naik boleh. Tetapkan tema, kemudian pilih lagu yang sesuai dengan tema. Jika tidak ada tema gereja, buat satu topik atau inti ibadah. Atau khotbah tentang apa pendeta hari-hari ini, buat yang nyambung. Hari-hari ini berbicara tentang apa khotbahnya? Coba pikirkan yang nyambung dengan itu. Kalaupun tidak nyambung dengan itu, paling tidak buat satu susunan lagu yang punya satu topik, satu tema. Oke? Kalau gereja-gereja tertentu ada, misalnya bulan ini temanya tentang ini, bulan berikutnya temanya tentang ini. Jadi lagunya, worship leadernya bisa mengikuti tema itu. Tapi kalau tidak ada tema, ya buatlah sebuah tema, jangan asal pilih lagu ini semberaut kemudian yang penting tersusun rapi. Bukan begitu. Contoh, perjamuan kudus. Tema yang cocok dalam ibadah perjamuan kudus. Contohnya, darah yang berkuasa. Coba sebutkan satu tema dalam ibadah perjamuan kudus. Coba pikirkan satu tema.